Nah, itu 2004 sampai 2006 awal anak itu dapat beasiswa S2 di Boston University. Anak yang kedua yang ditinggalkannya waktu usia 2 bulan itu nggak kenal itu siapa, dia bertanya itu siapa. Itu namanya perpustakaan di Amerika itu 24 jam. Yang paling penting itu kan guru besar itu kan fungsi dari seorang pengajar ya, seorang dosen. Ahlan wa sahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Welcome to Akbar Zainuddin. Dalam rangka 100 tahun Gontor, saya akan mewawancarai 100 profesor alumni Gontor. Saya terbang ke Bandung, ke UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Profesor Ahmad Bukhari Muslim, alumni Gontor, angkatan 1994. Syukron jazilan ini memenuhi undangan saya ini. Itu Ya, sama-sama Apuan Ina. Kita udah beberapa kali buat janjian ya, tapi baru sekarang takdirnya ya. antum betul maskul juga nih. Kesibukannya apa sekarang, Ustaz? Ya, kesibukannya dia jadi dosen ya. Dosen di Jadi kemudian ya, dan alhamdulillah NUPI, dan alhamdulillah juga mendapat amanat sebagai direktur internasional. Oh, okay. Ya, International Affairs. International Affairs. Oh, itu di bawah rektorat? Itu direktur itu di bawah wakil rektor. Oh, di bawah wakil rektor. Masya Allah. Kalau guru besar antum bidang apa, Ustaz? Dalam bidang educational linguistics ya, atau linguistik pendidikan. Jadi linguistik tapi yang berkaitan dengan pendidikan, tapi fokusnya sih ke pendidikan bahasa Inggris. Oh, linguistik tapi pendidikan ya? Ya, jadi misalnya pembelajaran bahasa. Oh, oke. Sekolah, di lembaga pendidikan ya, di sekolah, di perguruan tinggi, misalnya itu yang... Oh, menarik sekali ini ya. Nanti kita bahas itu ya. Ya. Saya mau bahas isu terakhir ini. Profesor. Ya. Banyak anggota dewan yang dapat gelar profesor. Iya. Sampai Tempo buat laporan khusus. Anda mau tanya antum lah. Ya. Antum seberapa berat nih perjuangan untuk meraih profesor ini? Ya, cukup berat dan juga tidak berat ya. Sebetulnya Ana pertama diangkat jadi dosen di UPI kan tahun 2001 ya. 2001. Berapa tahun itu lulus? Dulu di Mahat kan 94 ya. 94. Kemudian terus pengabdian. Pengabdian. Di Mahat juga itu baru Nusa Dimro untuk pengabdiannya ya. Kita mendapat 94 ya. Tugas di Latansa Ponorogo. Ya, toko buku dan kantin ya. Toko buku ya. Dan kantin. Jadi 94 setahun pengabdian. Terus setelah itu ya selesai pengabdian, Ana pulang ke Banten, kemudian dapat ini kabar dari Marala juga 94 juga ya, di Bandung. Katanya itu di Bandung ada Pondok Bumi yang memerlukan pengabdian lah. Jadi kita pengabdian di sana sambil juga mulai kuliah. Jadi itu 95. 95 mulai 95 kuliah. Anak berangkat ke Bandung kuliah di mengajar di pesantren Alisan namanya. Balenda. Pernah ya ke sana? Oh, pernah ya. Nah, ya itu. Karena di situ dari 95 sampai satu itu kan 4 tahun setengah ya. Jadi sampai tahun 2000-an lah. Kuliahnya di S1 ya? Di situ? S1-nya di UPI. Oh, S1 di UPI.
Dulu namanya IKIP Bandung ya. Masih IKIP ya. IKIP Bandung. Jurusannya dulu. apa? Karena masuk itu kan pendidikan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. S2? S2-nya Anda dapat beasiswa Fulbright ke Amerika. Oh, di Boston Amerika. University. Wah. Itu S2-nya di bidang language and literacy, masih berkaitan dengan bahasa. Itu bisa dapat beasiswa dari mana itu? Amerika itu Fulbright ya. Oh, beasiswanya kan Fulbright. Internasional ya. Kan ketat itu. Iya, sangat ketat itu. Dulu waktu Anda tahun 2004 ya. Itu kuotanya S2 itu sekitar 16 Indonesia ya. Yang melamarnya mungkin 5.000 ya, yang melamar se Indonesia. 5.000 hanya diterima 16. 16 Indonesia untuk S2-nya ya. Untuk S3-nya mungkin 2 atau 1 bahkan. Dia tambahan. Antum takul maza. Nah, kok satir gitu. Iya, anak juga itu yang tahun kedua. Tahun pertama 2003. Jadi waktu selesai kuliah kan 2000 ya. Kemudian setelah itu jadi asisten dosen lah selama 1 tahun. Udah jadi dosen ya? Asisten lah, dulu ya? Bantu-bantu ya. Kemudian tahun 2001 alhamdulillah anak diangkat jadi dosen PNS ya, kalau di kan dulu di Bandung di UPI ya. Oh, di UPI. Dulu kan masih boleh S1. Oh ya, jadi dosen kan. Sampai tahun 2005 itu yang masih boleh ya. 1. Kemudian ajar tahun 2001, kemudian sampai 2004 dapat kesempatan, 2003 itu dapat kesempatan beasiswa Fulbright ke Amerika. Nah, waktu itu ya itu sangat ketat ya. Jadi seleksinya misalkan yang di kota-kota besar ya. Wawancaranya itu di Bandung, Jakarta. Dan itu yang dari kampus-kampus besar ya. Di Bandung, dari Unpad, TB, UPI misalnya ya. Jakarta juga deh. Nah, waktu 2003 itu dari kampus anak pertama kali melamar, ada juga senior sejurusan. Melamar juga, jadi kita satu jurusan berdua ya. Secara aturan karena memang kuotanya sangat sedikit, jadi tidak mungkin akan ada lebih dari 1 orang diterima dari sebuah lembaga. Tidak mungkin itu karena tahan ya. Nah, waktu itu anak baru pertama kali 2003 melamar, sementara senior anak ini dia sudah yang ketiga kali melamarnya. Jadi kan ya secara mungkin perhitungan para pewawancara ya dia lebih bernilai ya, lebih ya, sehingga dia yang lolos. Nah, gagal waktu itu 2003 itu ya. Antum gagal. 2003 gagal, 2004 nyoba lagi. Nah, 2004 nyoba lagi. Sebelum itu anak coba yang beasiswa Australia, itu sudah dulu namanya Land Development Studies ya, ADS. Kalau sekarang namanya itu Australian World Scholarship, kalau nggak salah AS sekarang. Itu yang Australia juga tuh udah sampai lolos, interview sudah lolos, tapi ternyata nggak lolos juga. Jadi sudah ini tapi nggak lolos juga ya, rezekinya. Anak coba lagi tuh yang Fulbright ya. Yang tahun 2004. Yang kedua kali nih. Nah, mungkin yang kedua kali ini, ya karena mungkin ada pengalaman di tahun pertama, gagal. Jadi alhamdulillah, akhirnya. Dan memang tahun kedua itu, senior anak yang di kantor kan sudah keterima. Dia sudah berangkat kan. Jadi, untuk tahun 2004 itu anak tinggal sendirian kan, melamar jadi gak ada saingan sama sekantor lah. Sehingga kemungkinan diterimanya ya itu besar, tapi juga itu tidak dijaminan ya kan. Tadi itu yang pelamar sekitar 5.000 itu terimanya 16 kalau nggak salah, itu di Indonesia itu ya. Nah, itu 2004 sampai 2006 awal anak itu dapat beasiswa S2 di Boston University di Boston. Boston itu kan itu ada Harvard, ada MIT, itu satu kota itu. Di
kampus ngetop sedunia itu kan di situ. MIT nomor 1 sedunia, Harvard ya. Ya memang ya anak nggak terlalu satir kan, jadi nggak nyampe kalau kuliahnya ke Harvard gitu ya. Cuma mampir ke sampingnya Harvard gitu ya. Tapi anak pernah ngekos di belakang Harvard. Jadi meskipun nggak pernah kuliah, tapi kosannya pernah di belakang Harvard gitu aja. 2 tahun di Amerika. Nah itu harusnya 2 tahun S2 itu ya. Ya. Tapi kampus sana itu kan, Boston University itu kan private ya, swasta. Itu CP-nya kalau zaman dulu ya sangat mahal sekali itu. Sehingga beasiswa anak itu yang Fulbright itu hampir, pada anak udah dapat 2 beasiswa itu. Jadi yang pertama Fulbright, yang kedua itu nggak cukup kalau untuk di Amerika yang Fulbright itu, karena dia di kota besar, Boston itu kan kota besar, terus swasta sangat mahal ya. Itu kalau anak masih ingat dulu itu SPP-nya kalau kita ya 1 tahun itu 400.000 dolar Amerika. Berapa itu kira-kira? Kalau 40.000 itu, kalau sekarang itu kalau kali 15.000 aja itu 600 juta. 1 tahun. SPP-nya itu 1 tahun. Masya Allah. Jadi sangat mahal memang. Nah, sehingga biasanya nggak cukup. Itu anak sudah dapat 2 ya. Yang pertama Fulbright, yang kedua namanya ada Kelly Elizabeth Stephen Scholarship. Itu adalah tambahan ya dari Boston University. Jadi dengan 2 itu cukup lah. Tapi tetap itu nggak cukup untuk 2 tahun. Jadi harus bisa selesai 3 semester saja. Kalau tidak selesai, Ana harus membayar SPP di tahun semester keempat sendiri. Dari mana? SPP-nya 220.000 dolar ya. Wah. Itu pokoknya nggak mungkin Ana bisa membayar SPP itu. Sehingga konsekuensinya apa? Ya harus selesai 1,5 tahun. Jadi ta'allum daiman. Jadi ketika orang lain liburan, musim panas, segala macam, Ana tetap kuliah ngambil kelas supaya selesai dalam waktu 1,5 tahun. Sehingga akhirnya hanya 1,5 tahun doanya di Amerika. Oh, kelas pendek liburan ada ya? Ya, jadi ada semester pendek lah yang musim panas itu Ana tetap ngambil kelas supaya mata kuliahnya habis lah sehingga selesai dalam waktu. Di 2006 Ana kembali ke UPI, kembali mengajar, kemudian sambil tetap mencari beasiswa karena ya kalau sekarang kan udah berlaku itu aturan dosen harus minimal S2 ya, minimalkan sampai sekarang. Ya, betul. Tapi ya itu tadi karena mungkin sudah tahu bagaimana belajar di Amerika, sehingga kita bertekad ini harus lanjut S3 lah itu ya. Jadi sambil kembali kemudian cari-cari beasiswa, tempat beasiswa yang jelas. Nah, waktu di Amerika itu sudah berkeluarga ya, sudah punya anak 2. Tapi karena biaya hidup sana sangat mahal dan juga jauh, jadi keluarga tidak dibawa. Jadi keluarga tetap di Indonesia dan anak nggak pulang selama 1,5 tahun. Jadi setahun sekali pulang karena beasiswanya hanya memberikan tiketnya sekali pergi. Jadi kalau mau pulang di tengah jalan harus bayar sendiri. Ya, kemudian kembali mengajar di UPI 2009 ada kesempatan beasiswa. Tapi kali ini anak sudah nggak akan kembali ke Amerika lah, kejauhan ya, karena ingin bagaimanapun merasa punya utang keluarga ya. Oh, karena udah keluarga sih ya. Iya, kan pertimbangannya sudah itu ya. Anak-anak udah ada waktu sekarang itu. Anak sudah waktu ke Amerika aja anak udah 2, yang satu mungkin usia 4 tahun atau 3 tahun ya. Yang kedua itu masih bayi bulan mungkin kalau tinggalin S2. Jadi ikut berjuang ya anak-anak itu. 1,5 bulan bahkan ya. Jadi ketika Anda tinggalin 1,5 tahun itu kan udah kembali itu udah hampir 2 tahun usianya kan. Pas Antum pulang dari Amerika, anak-anak masih kenal Kak? Nah itu dia. Anak yang kedua yang ditinggalkannya waktu usia 2 bulan itu nggak kenal itu siapa. Dia bertanya itu siapa gitu ya. Lucu juga ya. Jadi itu anak mungkin perlu waktu beberapa bulan ya untuk bisa dekat dan bisa dikenal oleh anak kedua itu. Nah makanya karena berdasarkan pengalaman itu, maka anak bertekad untuk yang S3 harus cari yang lebih dekat lah ya.
Saya membawa keluarga. Terjangkau Alhamdulillah ya. akhirnya dipilihlah Australia karena jadi S3-nya di Australia Mbak, di Melbourne di Monash University ya. Bait Australia kan Kajale lebih dekat lah. Ya, di ya Melbourne. Mas di Melbourne ya di Monash University itu 2009 sampai 2015. Itu sama keluarga ke sana. Iya, kalau ke sana bawa keluarga. Jadi anak waktu itu sudah punya 3 anaknya. Berapa Ya, tahun? makanya di Australia lebih lama. Studinya kan harusnya Ya. 4 tahun, tahun setengah lah. Anak nambah cuti jadi 5 tahun setengah Oh, lebih. sekalian saya menikmati. Tapi pengalaman sangat penting ya belajar di luar negeri itu, Ustaz, ya. Ya betul, itu mungkin yang bagaimanapun berbeda ya, apalagi kita belajar di negara yang secara ekonomi, secara pendidikannya, secara perasaan sudah sangat maju ya. Memang paksa untuk menyesuaikan itu dengan gaya belajar mereka. Berbeda ya sama anak-anak Indonesia ya, gaya belajarnya. Ya berbeda dan juga mungkin yang paling penting itu kan sarananya yang sumber belajarnya yang sangat lengkap ya. Misalnya kalau di Amerika itu mungkin jumlah toko buku dengan jumlah rumah makan itu mungkin sama. Ada yang used book ya. Jadi memang sangat luar biasa ya. Bahkan kalau Anda bandingkan antara Amerika dan Australia dari segi sumber belajar itu Amerika jauh lebih ya yang mendukung. Termasuk dari keilmuan juga kan, kalau ilmuwan kan kiblatnya ya pasti ke Amerika lah. Ya, betul. Yang Dan namanya perpustakaan di Amerika itu 24 jam. Bukan pom bensin yang 24 jam ya. Perpustakaan. Di boleh ketika diakses libur siapa saja. apapun. Iya, kan boleh akses siapa saja. Terutama kan ya kalau mahasiswa kan kita punya student ID ya. Jadi, Oh, itu 2015, nah kembali ke Indonesia dan jadi guru besarnya tahun 2022. oh, 7 tahun Tahun itu setelah setelah. pulang ya. Ya. Dia totalnya itu Ana jadi guru besar sejak dimulai dosennya itu 21 tahun berarti kan. Itu yang normal itu kan, makanya kalau politisi yang tiba-tiba mau jadi guru besar itu kan gimana, anak orang seperti Ana 21 tahun gitu. Kan. Jadi yang udah guru besar, enak aja kita berdarah-darah ya. Dan yang paling penting itu kan guru besar itu kan fungsi dari seorang pengajar ya, seorang dosen. Oh, Jadi oke. kalau Ana sudah pensiun, itu guru besarnya copot dengan sendiri otomatis. Kalau nggak ngajar ya. Jadi bagaimana? Jadi bagaimana seorang yang tidak mengajar tapi mau jadi guru besar, dari mana logikanya gitu? Jadi kan harus jadi guru kan? Kalau orang Jadi yang guru, tidak jadi betul. guru, kok gimana orang yang tidak mengajar kok mau jadi guru besar gimana? Antum profesornya bidang apa itu? Ya itu bidang educational linguistic ya. Jadi Educational linguistik linguistik. Menarik ikan. sekali itu. Antum meneliti apa itu? Kalau Anda sih meneliti itu kan educational linguistic itu kan pembelajaran bahasa ya, lingkungan pendidikan. Jadi mau di sekolah, pesantren, misalnya itu semuanya termasuk dalam kajian musik pendidikan ya. Baik bahasanya bahasa Inggris atau bahasa ya, Ana sih pokoknya suka bahasa asing ya, bahasa Arab misalnya, itu semuanya kajiannya kan. Nah, kalau Ana sih fokusnya ya karena Ana mengajar di bahasa Inggris, S1 juga bahasa Inggris, jadi memang fokusnya ke bahasa Inggris. Dan dulu nah karena sekarang juga Ana terlibat di kantor internasional, sudah Rupi mungkin sejak tahun 2011 ya, sudah sekarang hampir 7 tahun ya, kantor internasional, jadi banyaklah berkegiatan dalam internasional, sehingga sekarang ya kemarin menulis buku juga tentang International Student Mobility sebagai media pembelajaran bahasa Inggris. Genial. Oh, okay. Kalau kita kan
Dulu belajar bahasa Inggrisnya mungkin di Mahat segala macam ya. Tapi kita juga kan dulu menggunakan yang bahasa Inggris misalnya menggunakan Berlitz yang itu ya. Belis. Itu kita masih ingatkan teksi-teksi are you free. Tapi itu kan kita berimajinasi, kita kan tetap di Mahat, tidak di UK, tidak di Inggris kan. Nah, Legendaris itu. sekarang bagaimana? Bagaimana kalau anak-anak sekarang mereka langsung dengan pertukaran pelajar segala macam, yang mereka langsung bisa belajar sehingga posternya ya pembelajarannya itu udah makin sempurna. Itu yang Secara sederhana, Ustaz, kalau ingin menerapkan pendidikan bahasa di lembaga, itu apa yang ya mesti dilakukan? sebetulnya terutama kalau kita fokusnya untuk percakapan ya muhadasah Hmm, yang oral proficiency ya, ya lembaga seperti Gontor itu sudah sangat ideal ya untuk percakapan ya muhadasah yomiyah lah. Kita muhadasah. dulu di Mahad ada Usbu Arabi kan yang luar biasa ya. Dan saya pikir itu salah satu kehebatan Gontor ya dibandingkan dengan lembaga sekolah formal misalkan yang ada bahasa Arab, ada bahasa. Nah, kemampuannya karena dia belajar bahasa hanya di kelas saja, tapi ketika ya keluar kelas, keluar sekolah, udah nggak ada yang dipakai kan. Sementara kita di Mahad 4 jam seminggu 7 kali kita hari, jadi itu jadi exposure itu pembelajaran itu yang penting. Mengapa ya itu yang anak tujuh mengapa ketika anak-anak kita mengikuti pertukaran pelajar misalnya ke negara berbahasa Inggris ke Australia, mana mereka dipaksa untuk menggunakan bahasa gitu kan. Meskipun tapi kan ada cost-nya ya, kan tidak semua orang mampu bisa Ya. pergi ke Australia, ke Amerika gitu kan ya. Sementara kita juga perlu itu, makanya konten itu buat diah ya, milieu yang luar biasa. Itu membuat buat kita saya diri ya, percakapan terutama. Tapi kalau yang misalkan bahasa yang lebih ke akademik, itu juga mungkin perlu treatment yang lebih dalam lagi. Kan kecakapan bahasa itu kan ada menulis, terus mendengar. Ya. Nah, itu bagaimana memadukannya itu? Nah itu kan sama dengan ketika kita belajar bahasa ibu kita. Kita belajar bahasa ibu itu kan kita punya anak ya bayi ya. Iya, Dia kan nggak langsung berbicara kan. Anak kita kan mungkin mulai berbicaranya itu satu kata dua kata itu setelah usia 6 bulan bahkan tahun mungkin ya. iya, Satu silabel misalnya gitu ya misalkan ba atau ma. Tapi dia sejak 0 hari pertama sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 itu kan mendengarkan terus. Listening, kemudian speaking. Itu adalah namanya oral proficiency. Jadi semua orang di dunia pun kondisinya pasti mereka akan bisa berbicara kan. Asa apa aja. Kalau iya. misalkan di Bandung orang Jawa Barat dia mungkin bisa bahasa Sunda karena orang tuanya berbicara bahasa Sunda, misalnya lingkungannya di Sunda. Kalau di Jawa Tengah misalnya menggunakan bahasa Jawa. Nah, jadi itu oral proficiency. Jadi semua orang, semua suku dimanapun di dunia ini, di Indonesia pun kita mengenal berbagai macam suku bangsa di Indonesia, semuanya menggunakan bahasa kan. Itu kita yang ratusan bahasa itu. Tapi itu kan bahasa lisan. Nah, Nah, berbeda dengan bahasa tulisan kan. ya, Bahasa tulisan tuh tidak semua orang bisa menulis kan dan membaca. betul. Tapi kalau berbicara, itu semua orang pasti bisa, asalkan dia bisa mendengar. Ya. Kenapa kita ada orang yang tidak bisa berbicara, ada yang tuna wicara ya? Itu biasanya diawali dengan tuna rungu biasanya. Jadi kalau tuna rungu itu kemungkinannya ada tuna wicara. Karena dia tidak bisa, itu kalau teori language acquisition-nya adalah yang si Kresen mengatakan meaningful input ya. Jadi kita harus mendengarkan yang banyak, nanti baru kita menangkap. Itu juga yang kita lakukan di Mahad kan. Ya, Kan kita ada namanya, ada mufroda, ada apa, dari Kisulilam, semacamnya. oh itu Mendengarkan mendengar terus, terus ya. mendengar, terus kemudian kita mulai praktekkan berbicara, mulai satu kata, dua kata, gitu kan. Wajib. Nah itu yang terjadi dengan bayi kita kan sampai umur 2 tahun kan anak kita itu biasanya
baru mulai perkataannya baru kita pahami ya, ada artinya kan. Ya. Nah, itu. Jadi itu yang natural ya, sequence-nya. Jadi kita dari listening kemudian berbicara. Nah, baru kan setelah kita mulai masuk TK atau misalnya masuk SD ya, kalau zaman dahulu kan nggak ada. Baru kita mulai belajar membaca. SD, di SD kelas 1. Kemudian kita baru belajar menulis. Jadi memang itu namanya disebut dengan kemampuan literasi ya, baca dan menulis. Jadi kalau yang pertama tadi namanya orasi. Orasi itu kan lisan ya. Lisan. Nah, kalau yang berbicara itu semua orang itu pasti bisa berbicara, bahasa apapun tadi. Asalkan dia telinganya normal bisa mendengar. Tapi kalau membaca dan menulis literasi, itu tidak semua orang bisa. Harus belajar. Dan disitulah mungkin peranannya sekolah. Pendidikan formal terutama ya. Meskipun belajar membaca menulis kan tidak wajib sekolah formal. Kan kita juga misalkan pesantren di mana juga. Tapi yang jelas itu adalah kemampuan yang harus dipelajari. Tidak bisa otomatis. Begitu kita lahir bisa membaca dan menulis. Jadi sekolah. Dan itu mungkin yang di Mahadi itu begitu, Ustaz. Yang di Mahadi itu kan kita fokus yang pertama adalah Madasah dulu kan. Betul. Tapi nanti menulisnya baru nanti insya itu kan yang berikutnya gitu. Menulis dan membaca. Ya mulai kelas-kelas 2 lah. Intensif ya, itu, insya itu. Nah, baca. Jadi bayangkan sekarang itu salah satu masalahnya adalah bahasa Inggris terutama ya. Ya. Kita bahasa Indonesia aja kan, bahasa Indonesia itu kan antara huruf dan suara kan sama ya bahasa Indonesia itu. Mau A dibacanya A, I dibaca I, B dibaca O, depan mau di tengah mau di belakang sama kan. Sementara bahasa Inggris itu kan suara dan tulisannya berbeda kadang-kadang. Ya. Huruf U itu kadang-kadang dibacanya U, kadang dibaca A, tergantung posisinya di mana, kan di tengah atau di awal atau di belakang. Nah, untuk yang suara dan tulisannya saja sama bahasa Indonesia misalnya, anak-anak kita kan belajar membaca dan menulis itu kan dia SD mulai 6 tahun ya. 5 tahun untuk 6 tahun itu baru belajar membaca dan menulis kan. Itu untuk bahasa yang tulisan dan suaranya sama bahasa Indonesia. A dibaca A, mau di depan, mau di belakang, mau di akhir sama. U dibaca U, B dibaca B. Nah, untuk bahasa Inggris yang suara dan tulisannya itu berbeda-beda, itu kan mestinya juga sama. Orang Inggris, orang Australia juga, anak-anak itu ketika mereka berusia setahun 2 tahun, mereka pintar ngomong itu. Tapi jangan tanya mereka suruh baca dan nulis belum tentu bisa. Inggrisnya kan. Sama. Jadi misal, Mama, I'm hungry. Coba tuliskan. Nah, belum tentu bisa dituliskan I'm hungry. Iya. Apalagi suruh baca. Sama dengan kita orang Indonesia. Anak-anak kita usia 3 tahun, 2 tahun, ngomong bisa, suruh nulis baca belum tentu bisa. Nah, kadang-kadang kesalahan kita adalah ketika belajar bahasa Inggris misalnya, sejak awal sudah kadang-kadang membaca dan menulis. Oke. Misalnya anak SMP, dia kan baru belajar bahasa Inggris di SMP kelas 7. Iya. Itu langsung diajarkan membaca dan menulis. Ini U, ini N, ini C, ini L, ini E. Dia bacanya apa? Uncele kan? Karena yang dia tahu Indonesia ya. Itu. Padahal di Australia, di Amerika itu anak-anak kecilnya itu mereka belajar asal bicaranya aja, bicara dan mendengarkan saja. Jadi seharusnya untuk anak-anak yang baru belajar bahasa Inggris itu jangan udah dikenalkan dengan tulisan, dikenalkan dengan mendengarkan dan bicara aja. Biarkan saja dia tahu misalkan yang namanya hungry itu lapar. Anak-anak di Australia itu tahu hungry itu lapar. Tapi tulis ini anak yang belum sekolah ya, dia tulisannya itu akan HANGRI. Ya. Itu tulisannya. Kalau disuruh menulis ya, itu salah kan? Jadi secara prinsip itu sebenarnya sudah benar ya langkah yang dilakukan pondok ya. Betul. Itu terutama untuk lisan ya, bahasa lisan. Baru kemudian belajar tulis. Nah, kalau untuk akademik
Akademik nanti itu lain lagi kan, nanti ya misalnya, nah, makanya anak kita misalnya alumni Mahat kan, kalau untuk ngobrol oke lah, misalkan dia bahasa Inggris, bahasa Arab, tapi kalau misalnya, ini Ah, pengalaman anak ya. pribadi ya, ketika anak harus S2, misalnya harus ada skor TOEFL, skor IELTS, nah itu perlu usaha lagi. Itu tidak cukup kalau ada yang dari Mahat yang Jadi di pondok itu dasar lah ya, kira-kira gitu ya. ya, Kalau dia betul, mau betul. memperdalam untuk kepentingan apa, maka dia harus Ini saya, mendalami lagi. ya betul, betul. Yang jelas itu dasar, dan yang penting lagi itu kepercayaan diri ya. Jadi kalau dia mungkin Yahanu itu ya, kita pokoknya Yahanu mahir lah, gitu, bahasa Arab ya. Oh, jadi kepercayaan diri, dasar, itu yang menjadi fondasi penting untuk berbahasa ya. Betul, karena banyak anak-anak yang sekolah di luar Mahat gitu ya. Mereka mungkin saja kompetensinya lebih bagus dari anak Mahat, dari misalkan Nah, teorinya, misalkan kemampuan grammarnya. Tapi mereka itu karena belajarnya grammar terus, takut salah untuk ngomongnya itu. Sementara anak Mahat itu karena sedikit pengetahuan tentang tata bahasanya, tapi yang tahunya adalah bicaranya, berani aja yang penting naikkan aja gitu, dia ngomong aja gitu kan. Salah urusan belakangan. Justru itu yang benar. Jadi yang benar itu ngomong saja, salah benar itu urusan belakangan. Karena nanti juga kita juga akan dengan sendirinya akan mempelajarinya yang mana yang benar. nah, ketika dia dihadapkan pada satu kebutuhan tertentu, misalnya mau ke luar negeri, nah itu yang Ya, seharusnya dia harus lebih belajar ya, Ustaz. betul, betul. Ya, tapi minimal kita kan sudah punya Dasarnya dasarnya, ada dan ya. punya confidence itu yang paling penting. Oh, karena kita udah confident, belajarnya lebih mudah jadinya. Ya, itu karena bagaimanapun kan secara psikologis kita merasa mampu. Karena kalau kalau secara kita merasa nggak mampu belajar ini, itu kan secara psikologis mungkin sudah menutup kemungkinan untuk berkembang. Jadi 6 tahun seharusnya para santri itu menguatkan level conversation sama confident-nya itu ya. Ya, betul betul. Makanya kan sekarang pondok-pondok alumni seperti yang Anda tahu, misalnya Zaka itu yang di Batang Desa Anang itu kan dia mengundang Ustadz Ferry kan. Ustadz Ferry itu kan eh, lama di IF, kemudian beliau ahli dalam mengajar TOEFL misalkan. Iya Karena juga. bagaimanapun, anak Mahat pasti kalau misalkan ya harus orang itu, misalkan yang berbahasa Inggris ya, yang ada TOEFL-nya itu pasti ya harus belajar lagi. Oke. Tapi pengalaman antum, Ustaz. Nah, Ya, ini kan kepentingan akademik antum harus core TOEFL itu berapa waktu itu? iya kalau ya karena memang anak alhamdulillah kan S1-nya bahasa Inggris ya, S1. Jadi Oh kalau skor, iya, jadi karena memang S1 sudah bahasa Inggris, ya jadi alhamdulillah ketika misalnya S2 ke Amerika itu TOEFL-nya minimal misalnya untuk S2 itu 550. 550. Yang TOEFL zaman-zaman dahulu ya, yang paper and pencil, tiga misalnya 600. Ya itu ya karena anak juga satunya bahasa Inggris ya, tidak terlalu kan lah untuk capai skor itu ya. Tapi kalau misalnya rekan yang S1-nya misalnya bukan bahasa Inggris, mungkin perlu usaha lebih keras untuk dapat. Jadi secara umum, Ustaz, anak mahat itu dari sisi bahasa ya, Arab ataupun Ya, Inggris lah ya. ya. Ketika keluar itu apa yang mesti mereka tingkatkan? Secara umum anak mahal itu biasanya lebih menguasai bahasa Arab, lebih kuat bahasa Arabnya ya. Oke, betul. Kalau Ustaz Akbar mungkin seimbang lah antara Arab dan Inggrisnya lah. Dari mana Eh, taunya? nah itu dulu termasuk ngefans sama Ustaz Akbar itu. Masya Allah. Banyak Ustaz Akbar itu kisah iklam. Pokoknya anak itu pokoknya kalau lihat Ustaz Akbar di depan masjid membaca iklan itu udah pokoknya udah favorit lah Ustaz Akbar itu.
Masya Allah. Tapi memang anak pribadi juga ya, dulu ketika lulus dari Mahat, yang dominan ya bahasa Arab. Arab ya. Ya, betul. Meskipun dulu anak pernah ikut kursus, tapi memang mungkin dulu sejak gimana anak lebih suka bahasa Inggris ya. Jadi dulu anak ikut kursusnya itu virtue Virtue. English Sama, course. sama kita. Nah, ya. Itu karena anak merasa kalau bahasa Arab cukuplah di kelas. Kan kita pelajaran bahasa Arab kan hampir semua pelajaran kan bahasa Arab semua kan. Betul. Sementara bahasa Inggris kan mungkin cuma satu dua misalkan di apa conversation. Mungkin cuma satu dua ya. Betul. Jadi menurut pengalaman anak dan juga anak lihat, anak Mahdi itu pasti kebanyakan dominan di bahasa Arab. Makanya anak Mahdi kalau kuliah di Al-Azhar, di Madinah, di Mekah langsung lolos kan Ya. ke Muqabalah. Itu secara bahasanya jaminan lah. Itulah mengapa misalkan apa namanya ada muadalah ya dari Al-Azhar dari mana? Karena mereka tahu kompetensi bahasa Arabnya udah tidak meragukan lagi lah untuk bisa mengikuti kuliahan di Al-Azhar, Mekah, di Madinah. Nah, tapi kalau untuk yang bahasa Inggris, anak pribadi terutama pengalaman pribadi ya diakui lah. Kalau misalnya itu juga menjadi tantangan bagi sekarang rekan-rekan yang jadi dosen di UIN ya, yang bidangnya agama misalkan, ini mohon maaf. Salah satu tantangannya sekarang menjadi guru besar itu kan harus publikasi jurnal internasional. Dan internasional dan bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris akademik, bukan bahasa Inggris percakapan kan. Oh, oke. Beda antara bahasa Inggris percakapan dengan bahasa tulis akademik, apalagi di jurnal itu sangat spesifik bahasa Inggris. Makanya tantangan rekan-rekan alumni kita, makanya kan sekarang alumni kita yang jadi dosen kan banyak sekali tuh. Betul. Tapi yang jadi guru besar kan baru 100 lebih kan. Ya. Dari sejak marhalah kapan itu kan? Baru 110. Nah itu. Padahal alumni Mahat yang jadi dosen itu mungkin bisa 1000 mungkin. Tapi untuk mencapai itu tidak mudah karena itu sekarang itu publikasinya itu harus dalam artikel jurnal berbahasa Inggris. Dan itu bahasanya sangat spesifik ya. Untuk jurnal akademik itu bukan hanya bahasa akademik tapi juga sangat spesifik yang harus mengenalinya. Ya itu tentu dengan sering membaca jurnal dan itu tidak mudah ya. Makanya banyak rekan-rekan dari UIN kebanyakan itu wah yang sudah senior dan bahkan jadi guru besar itu sudah hampir ya di atas menuju pensiun gitu ya. Ya. Kalau dosen itu kan pensiunnya kalau bukan guru besar itu 65 tahun. Yang bukan guru besar ya. Kalau guru besar itu rata-rata 60 lah. Mohon maaf menyela keasikan Anda dalam menonton video ini. Pertama, terima kasih untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Yang kedua, dalam rangka 100 tahun Gontor, saya akan menuliskan wawancara pada video-video ini dengan tim saya dan mohon doanya bisa menerbitkannya menjadi beberapa buku. Temanya 100, ada 100 profesor, 100 profesional, 100 pengusaha, 100 politisi dan ASN, 100 dai, dan 100 kiai alumni Gontor, dan ada satu edisi khusus tentang 100 alumni Gontor Putri. Tentu ini adalah sebuah kerja besar, karena itu saya mengajak dan membuka peluang Anda berpartisipasi, ikut membantu beramal jariah proses penulisan dan penerbitan buku ini melalui Saweria pada QR Code dan juga link pada deskripsi video ini. Jazakumullah khairan kasiran. Thank you very much. Terima kasih banyak. Syukran jazilan. Antum umur ya, berapa? 60 kan? Guru besar. Alhamdulillah anak guru besarnya sebelum 50. Anak 48 usianya. Masya Allah. Itu tidak istimewa karena banyak orang yang guru besarnya di atas 30-an. Antum dulu masuk Gontor tahun berapa? Anak masuk 89. Iya, tapi 89 ke Ngabar dulu, Wali Songo dulu. 18 tahun. Dan anak nggak tahu di mana Gontor itu kan. Nah, ketika ada yang ngajak itu, ya udah, anak ikut aja gitu, kata orang ikut. Ternyata yang ngajak anak itu bukan dari Gontor, dari Wali Songo. Okay. Nah, jadi dan itu kalau
lulus sanawiyah itu kan bulan Juli, itu udah bulan Syawal udah jauh lewat. ketinggalan. Jadi ketika Anda tanya udah bulan apa gitu, udah lewat pokoknya. Anak pikir Gontor itu yang oleh Songo itu kabar itu kan. Ya udah. Nah, ketika ngabarkan kalau hari Jumat kan libur ya. Kita kan biasa nyewa sepeda kan keliling-keliling Iya, gitu kan. Nah, anak diajak sama teman-teman, kita main ke Gontor yuk. Gontor anak kan. Bukannya ini. Bukan, ada lagi yang itu katanya. Nah, itu. Jadi hari Jumat itu anak naik sepeda, biasa nyewa sepeda, nyampe, oh Gontor yang asli ini ya. Asli. Nah, akhirnya tahun depannya anak daftar dan alhamdulillah terima di Gontor. Tahun 90 jadi masuknya ke Gontor tahun 90. Di kelas Kelas 1 biasa, satu biasa Satu karena biasa. karena jasa SD nggak Jasanya kebawa yang lupa bawa. ya. Sehingga waktu itu anak, waduh, itu sih ya udahlah nggak apa-apa, yang penting keterima di Gontor. Ada pengumuman barang siapa yang pernah pondok di pondok alumni dan mau ikut ujian naik ke kelas 2 boleh ikut. Nah, anak daftar tuh kelas 2. Alhamdulillah lulus. Dengan masuk di kelas 2L kalau nggak salah. Langsung kelas 2 ya. Setelah itu ada lagi pengumuman lagi dari di Gontor itu. Barang siapa yang pernah kuliah di sekolah di Mahad alumni dan mau ikut ya silahkan ikut daftar. Anak daftar lagi tuh. Dan alhamdulillah lulus kelas 3H. Oh, jadi langsung kelas 3. Jadi anak itu di GBS, dulu anak kan badannya kecil ya. Di GBS itu anak sudah kelas 3. Oh. Orang lain masih kelas 1 atau kelas eksperimen. Jadi anak itu di GBS, judul dia anak baru, tapi teman-temannya anak lama semua kan kelas 3. Karena kelas 3 ya. Kelas 4-nya. Nah, kelas 3 itu kan dulu di Mahad kan kalau nilai tengah tahun, kalau tengah tahun itu nilai semester itu kalau yang tertinggi ya. Iya, betul. Tinggi naik. Nah, anak naik itu kelas 3G. Di kelas 3 itu masih. Oh, kelas 3. Itu masih di GBS itu. Masih di GBS. Masih di GBS, jadi sudah kelas 3G, dari 3 naik ke 3G. Nah, berikutnya baru kelas 4, ya alhamdulillah di 4B. Jadi, Wah, langsung B lah. kali kekuatan satir di mana? Ya, satu kali lah. Kelas 4B. Kelas 5. 4B, 5B, 6 sampai B terus, alhamdulillah. 6 sampai B terus ya. Pengurus OPPM apa? Ya, dulu kan, ya anak kan meskipun kelas 4B ya, tapi kan sebetulnya anak baru kan, baru tahun kedua di Mahad kan. Jadi ketika kelas 4 itu kan anak-anak, teman-teman anak yang 4 itu sudah ada yang jadi apa tuh namanya calon-calon itu ya, calon pengurus kan, kader. Saya kelas 4 juga itu. Nah itu, jadi ya berarti termasuk orang-orang yang pilih. Anak-anak kan waktu itu kelas 4 baru setahun, baru jadi kudama itu. Jadi belum punya pengalaman. Nah baru kelas 5. Kelas 5, Ana juga kan bukan orang yang kenal gitu kan, mungkin di konsulat juga. Cuma waktu itu di kelas 5, Ana dipilih, saya tidak tahu ya apa pertimbangannya. Ana kepilih di munadhamahnya di bagian kantin. Kantin? Yang tugasnya itu di belakang BPPM itu ya. Oh iya. Belakang BPPM yang kantin, dan satu lagi yang samping dekat Walapa. Itu yang Walapa ya. Terakhir nih Satya kalau gitu ya. Pesan buat para alumni pesantren ya. Kalau mereka pengen mengembangkan bahasa terutama, apa yang mesti mereka lakukan? Yang pertama, kalau biasanya kalau Mahad ya di Gontor, kemudian juga Gontor yang cabang-cabangnya, kalau bahasa ya kelebihan kita ada itu tadi ya, kita dalam pertama percaya dirinya itu ya, kemudian lingkungan itu kan yang percakapan. Insya Allah lah kalau percakapan kita baik bahasa Arab maupun bahasa Inggris oke lah insya Allah ya. Kita kan dengan Yahanunya itu, anak masih ingat dulu liburan kan kita dari tempat wisata untuk praktek dengan turis segala macam gitu ya. Kalau untuk percakapan insya Allah lah kita masih mumpuni ya. Tentang bahasa Arabnya, kalau bahasa Arabnya bahkan mungkin
Ana yakin lah rekan-rekan kita yang ke Al-Azhar segala macam itu kan pasti sudah mumpuni, saya sudah memadai. Tapi kan untuk bahasa Inggris memang ya kita perlu belajar ekstra ya. Tapi itu karena kita sudah memiliki bekal tadi cara belajarnya di Mahat yang otodidak. Ana juga dulu waktu mau masuk ke UPI itu kan dulu ada namanya dulu apa itu Hipermaru dan sistem penerima masa baru ya. Ya itu kalau orang lain itu kan mungkin ikut bimbel segala macam kan. Anak kan yang pertama nggak punya modal ikut bimbel kan. Yang kedua juga sambil mengajar di pesantren kan. Ya belajarnya mandiri aja. Kita beli buku-bukunya, buku-buku apa itu panduan ikut Hipermaru dan sebagainya. Ya dengan karena kita di Mahat sudah biasa belajar mandiri, ya kita baca sendiri segala macam gitu ya. Jadi confident belajar lagi gitu ya. Ya itu yang paling penting itu belajar lagi. Kemudian ya itu belajarnya mandiri. Kita perlu bimbing orang lain itu yang kemampuan kita insya Allah bisa ya. Kalau kita serius lah ya. Iya. Tuh. Nah. Penting itu. Kan kita belajar dari Ustaz Akbar kan menjadi wajar. Jazakumullah khairan. Thank you very much. Ustaz. Ya Allah, senang saya ketemu antum. Oke, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mudah-mudahan memberi inspirasi buat kita semuanya. Terima kasih juga terus mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Dalam rangka 100 tahun Gontor, saya akan menuliskan wawancara video-video ini dan bersama tim mudah-mudahan bisa menerbitkannya dalam buku. Ada 100 profesor, 100 profesional, 100 pengusaha, 100 kiai, 100 dai, 100 politisi dan ASN alumni Gontor, dan ada juga satu edisi khusus 100 alumni Gontor. Tentu ini adalah pekerjaan besar, karena itu saya mengajak Anda berpartisipasi dan membuka peluang untuk beramal jariah, membantu proses penulisan dan penerbitan buku ini melalui Saweria. Ada QR code atau link pada deskripsi video ini. Terima kasih, jazakumullah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.